dan hidup kita akan menjadi damai, pikiran kita akan menjadi tenang, kita terbebas dari hutang, kita terbebas dari berhutang. Nah, itulah yang perlu teman-teman milenial selalu ketika akan melakukan sesuatu harus dipikirkan terlebih dahulu. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Om Swastiastu, Salam, Nama Budaya, sahabatku dimanapun Anda berada. Kembali lagi di channel kita, Dialog Gue Milenial. Tentunya kali ini kita akan mencari tahu tentang kiat-kiat untuk anak muda, bagaimana caranya untuk mendapatkan cuan. Seperti lagunya, kerja lembur bagai kuda, yang penting cuannya ada. Oke, sahabatku, ikuti terus channel kita. Kita akan tanyakan langsung kepada sang ahli kehidupan. Let's go. Kerja lembur bagai kuda, yang penting cuannya ada. Kerja lembur bagai kuda, yang penting cuannya ada. Oke guys, ikuti terus guys perjalanan kita. Indah sekali guys tuh. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Waduh, lagi nyantai nih Bang ya. Ini ada kawannya Bang ya? Iya. Oke. Apa kabar Bang? Alhamdulillah sehat. Sehat. Sehat Bang. Oh, ini siapa namanya? Satria. Oh, Satria. Oke guys. Pesannya Bang buat anak milenial yang di luaran sana yang sedang mencari cuan. Kiat-kiatnya Bang untuk anak milenial sukses. Mangga, silakan Bang. Untuk anak milenial ya. Baik para sahabatku kaum milenial dimanapun Anda berada. Yang pertama yang harus kita tanamkan di dalam memori kita, yang pertama adalah ciptakan suatu pekerjaan itu atau ide apa kira-kira yang memang berpotensi di tempat kita. Nah, itu yang harus kita tanamkan. Pertama, tanamkan ide dulu. Yang kedua, implementasikan. Nah, karena ketika kita menciptakan sesuatu, itu hasilnya akan jauh berbeda daripada ketika kita bekerja kepada orang lain, kepada sebuah instansi ataupun apapun bentuknya, itu nanti hasilnya akan berbeda. Namun di sini yang perlu saya jelaskan bahwa setiap pekerjaan itu tentunya kita ingin mengharapkan hasil, itu sudah pasti. Tetapi titik poinnya yaitu pada nilai keberkahannya. Nah, karena banyak yang kita dengar bahwa terkadang orang tuh hasilnya banyak tapi nggak tahu hasilnya kemana, ya kan? Artinya tidak mendapatkan keberkahan daripada penghasilannya tersebut. Jadi poin yang pertama yang anak muda atau sahabat-sahabatku kaum milenial dimanapun Anda berada, yang pertama yang perlu kalian perhatikan yaitu dari mana sumber rezeki itu secara syariat atau secara kasat mata itu berasal. Apakah dari tempat-tempat yang memang sudah diatur oleh aturan norma-norma agama maupun aturan norma-norma hukum negara. Itu yang harus kalian telaah yang pertama terlebih dahulu. Atau seperti apakah itu seperti pasar, apakah tempat-tempat yang memang ya sudah disyariatkan lah. Tapi yang kedua, bagaimana cara kita mendapatkannya, ya kan? Kembali lagi, apakah memang itu sudah disyariatkan, apakah itu sudah diatur oleh undang-undang negara kita, atau tempat-tempat yang memang dilarang, contohnya tempat perjudian, ya kan, tempat minuman keras dan lain sebagainya.
Karena satu dan poin pertama dan kedua ini saling berkaitan, ya Mas ya. Karena yang pertama tadi, kalau memang tempatnya sudah dibenarkan atau sudah diperbolehkan, yang kedua terus cara mendapatkannya ini tadi, apakah dengan cara peras keringat, banting tulang, ataupun dengan cara-cara yang sifatnya tidak dibenarkan, pemerasan, ya kan, pemaksaan, penipuan, hipnotis dan lain sebagainya gitu. Nah, yang ketiga, bagaimana setelah kita dapat hasilnya, ataupun kalau kita bekerja itu dapat gaji atau dapat reward dari suatu pekerjaan itu, bagaimana cara kita membelanjakannya, itu yang terpenting. Karena ketika tempatnya sudah baik, sudah bagus, yang kedua cara kita mendapatkannya sudah baik, tetapi ketika cara membelanjakannya ini, contohnya ketika dia sudah berkeluarga, enggak, hasil gajinya tidak dikasihkan ke orang rumah, malah buat poya-poya sama kawan-kawannya, buat minuman keras, buat berjudi, maka itu tidak akan berkah juga, maka akan menciptakan neraka di dalam keluarga itu gitu loh. Akan menimbulkan suatu berantakan dalam rumah tangga. Nah, itu nggak berkah juga. Artinya walaupun yang pertama tempatnya sudah benar, cara mendapatkannya sudah benar, tapi membelanjakannya tidak benar, itu rezeki tidak berkah. Nah, yang kedua, walaupun tempatnya sudah benar, artinya sudah disyariatkan secara aturan norma-norma agama maupun hukum yang mengatur hukum negara, ya kan? Tapi cara mendapatkannya dengan cara pemerasan, penipuan, ya kan? Menghalalkan segala macam cara, dan tujuannya baik, yaitu untuk menafkahi anak istri. Nah, itu pun tidak dibenarkan, gitu loh. Artinya rezeki itu nggak akan tidak berkah juga. Nah, jadi ketiga poin-poin ini yang perlu para sahabatku milenial dimanapun Anda berada, itu yang harus kalian telaah terlebih dahulu. Karena ketiga poin ini dari 1, 2 sampai ketiga ini saling berkaitan. Nah, ketika caranya sudah benar, tempatnya sudah benar, yang pertama, yang kedua cara mendapatkannya sudah benar, yang ketiga cara membelanjakannya sudah benar, maka ada jaminan rezeki itu akan berkah. Artinya dikasih ke keluarga, keluarga merasa senang, anak istri kita, sahabat kita, artinya bermanfaat, artinya tidak terbuang sia-sia, dan hidup kita akan menjadi damai, pikiran kita akan menjadi tenang, kita terbebas dari hutang, kita terbebas dari keributan. Nah, itulah yang perlu teman-teman milenial selalu ketika akan melakukan sesuatu harus dipikirkan terlebih dahulu. Itu kuncinya. Oke guys, makanan sedap sekali guys. Jadi itu kuncinya guys. Buat teman-teman milenial sana tentunya sudah mendengarkan daripada sang ahlinya. Oke guys, mungkin itu. Silakan teman-teman sendiri yang menyimpulkan dan merenungkan. Semoga kita sukses bersama. Oke. Kita tunggu lagi di episode selanjutnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba bang, ada putih bang. Biar gini dah. Ya, kenapa? Menyelaraskan. Bilang. Oh, mantap, saya nemuan. Nah, dan tujuannya baik, yaitu untuk menafkahi anak istri. Nah, itu pun tidak dibenarkan, gitu loh. Jadi itulah yang kita harus. Oh ya, dek.